Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kita akan melakukan praktikum saling ketergantungan makhluk hidup mengenai ekosistem ikan, reaksi gelap dan terang. Anggota kelompok 9 ada Denis, Riva, Salma dan juga Sela. Selamat menonton hasil praktikum kami. Pertama saya akan pindahkan 3 ikan ke dalam wadah. Setelah 24 jam sudah ada ikan yang mati. Di hari kedua, ikannya mati lagi. Ini kita akan mengeluarkan ikan yang mati pada hari pertama, lalu ikan yang mati pada hari kedua. Dapat dilihat ada perbedaan di antara kedua ikan tersebut. Ikan yang mati di hari pertama terdapat bintik hitam di bagian tubuhnya dan tubuhnya itu lembek. Sedangkan yang mati pada hari kedua, kondisi tubuhnya masih sama yang awal. Dan airnya ini makin keruh. Pada hari ketiga, ikannya mati semua. Ikan yang mati pada hari pertama, tubuhnya ini menghitam semua dan sangat lembek. Sedangkan ikan yang mati pada hari kedua, bintik hitamnya ini sudah menyebar di bagian tubuhnya dan tubuhnya lembek. Ikan yang mati pada hari ketiga, ini sudah terlihat sedikit bintik hitamnya. Sebenarnya tidak pas 3 hari, tetapi pada ikan yang ketiga ini dia mati saat beberapa jam di hari kedua. Lalu airnya sangat keruh dan bau. Pada ekosistem reaksi gelap, kami memindahkan 3 ekor ikan ke dalam wadah, kemudian wadah tersebut diletakkan pada tempat yang tidak terkena cahaya. Kondisi ikan sebelum 1 jam masih sehat dan air masih tampak jernih. Setelah 1 jam, terdapat ada 1 ikan yang tampak sakit serta 2 ikan lainnya masih tampak sehat dengan air yang masih terlihat jernih. Setelah 24 jam, tampak ketiga ikan berada di permukaan air karena sudah mati dan air mulai keruh. Setelah 48 jam, tampak air sangat keruh dan ikan tenggelam. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada oksigen dalam tubuh ikan. Setelah 72 jam, tampak air sangat keruh dan sangat bau, dan juga ikan terlihat sudah hancur karena sel-sel pada tubuh ikan sudah rusak. Pada ekosistem terang hidrilla dan ikan, kita memasukkan hidrilla dan juga 3 ekor ikan ke dalam wadah. Lalu, wadah tersebut akan disimpan di tempat yang terang. Sebelum 1 jam pengamatan, ikan masih tampak sehat, bergerak dengan bebas, air juga masih tampak jernih. Setelah 1 jam pengamatan, ikan terlihat masih sehat, terdapat beberapa gelembung udara, air juga masih terlihat jernih. Setelah 24 jam pengamatan, dapat dilihat air menjadi lebih keruh dan lebih banyak kotorannya. Ikan berenang tidak bebas, lebih lambat, dan juga banyak gelembung udara. Setelah 48 jam pengamatan, dapat dilihat air menjadi lebih keruh dan kotor. Gelembung udara yang dihasilkan juga menjadi lebih banyak. Setelah 72 jam pengamatan, dapat dilihat air menjadi lebih keruh, kotor, dan juga berbau.
Gelombang udara yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kemarin dikarenakan adanya penurunan kesehatan pada ikan yang menyebabkan gelombang udara menjadi lebih sedikit dan aktivitas ikan terganggu. Kemudian pada ekosistem reaksi gelap dengan hidrilla, yang pertama kami lakukan yaitu memindahkan hidrilla dan dilanjut dengan memindahkan 3 ekor ikan satu persatu ke dalam wadah. Setelah dipindahkan satu persatu ekor ikan ke dalam wadah, wadah tersebut kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya. Dapat dilihat kondisi ikan sebelum 1 jam, ketiga ikan masih dalam kondisi yang baik dan juga sehat serta air masih sangat jernih. Setelah 1 jam, terlihat belum mengalami perubahan yang signifikan, di mana kondisi ketiga ikan masih sama dengan sebelumnya dan air masih tampak jernih. Setelah 24 jam, terlihat 2 ekor ikan mati dan berada di permukaan air dan 1 ekor ikan lagi masih dalam keadaan yang sehat. Kondisi air sudah mulai keruh dan sedikit berbau. Setelah 48 jam, terlihat bahwa ketiga ikan sudah mati, 1 diantaranya berada di dasar. Hal ini terjadi karena sudah tidak ada lagi oksigen dalam tubuh ikan, kondisi air keruh dan berbau. Setelah 72 jam, terlihat bahwa ketiga tubuh ikan sudah hancur. Hal ini terjadi karena sel-sel pada tubuh ikan sudah rusak dan sudah terlalu lama terendam air. Terlihat juga kondisi air sangat keruh dan sangat berbau. Hal ini terjadi karena ikan mengalami pembusukan di dalam air. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum saling ketergantungan antara makhluk hidup yang pertama, pada percobaan ini ikan dan hidrilla mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain, di mana ikan yang mengeluarkan CO2 dan mengambil O2 dari hidrilla untuk bertahan hidup. Hidrilla yang mengambil CO2 dari ikan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, selain faktor biotik, faktor abiotik juga sangat berpengaruh penting di percobaan ini, di mana sinar matahari membantu fotosintesis dari hidrilla dan ekosistem air kolam yang sangat cocok untuk ikan. Terima kasih sudah menonton video praktikum saling ketergantungan makhluk hidup mengenai ekosistem ikan reaksi gelap dan terang. Mohon maaf bila ada kesalahan analisis, penyampaian, dan cara kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.